Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang Roma 10 ayat 4, yaitu Christ is the end of the law for righteousness. Dan yang kita mau fokuskan adalah kata the end di sini. Jadi ayat ini bilang Kristus adalah the end-nya daripada hukum. Artinya kita nggak bisa bilang the end tanpa ada hukum. Nah, dan ayat itu katakan Tuhan Yesus, Christ, adalah the end of the law for righteousness. Dan kita tahu righteousness ini adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk seseorang bisa selamat. Karena nggak ada orang yang bisa selamat tanpa righteousness. Dan untuk seseorang bisa memperoleh righteousness, dia perlu memiliki Kristus yang adalah the end daripada hukum itu. Artinya, kita punya righteousness itulah adalah Kristus the end daripada hukum. Jadi kata lain righteousness itu adalah the end of the law, yang adalah Kristus sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa bilang bahwa Kristuslah saya punya righteousness, atau adalah the end of the law. Kenapa? Karena kita hanya bisa ada righteousness kalau kita ada Kristus. Sekarang kita mau cari tahu apa artinya the end of the law, atau apa artinya righteousness. Nah, kita mau lihat di Roma 10 ayat 4-nya. Ada kata the end di situ kan? Dan kalau kita buka Greek-nya, kodenya itu G5056. Dan karena Roma itu di NT, kita cari sesuai konteksnya di New Testament juga, Perjanjian Baru. Dan kita dapati banyak ayatnya, dan yang kita mau ambil di sini dari 1 Tes 2 ayat 16 dan 1 Timotius 1 ayat 5. Nah, kalau kata the end yang di 1 Tesalonika 2 ayat 16 itu artinya uttermost. Dan prinsipnya uttermost itu pengertiannya mencakup ke semua titik atau mencapai titik manapun sampai ke ujung-ujung itu kena kayak gitu lah. Nah, ini kalau kita apply prinsipnya ke orang naik gunung, kalau seseorang naik gunung, dia punya tujuan itu untuk sampai di puncak gunung. Dimana puncak gunung itu adalah titik tertinggi, dimana nggak ada lagi titik yang lebih tinggi daripada puncak gunung itu. Jadi waktu orang ini udah sampai puncak gunung, dia sudah sampai di titik tertingginya. Sedangkan kalau dia lihat di situ masih ada puncak lagi yang lebih tinggi, artinya dia belum tercapai tujuannya kan? Nah, itu prinsipnya. Beda sama seperti kereta yang udah sampai ke stasiun. Walaupun stasiun itu udah tujuannya, tapi habis itu kereta itu masih jalan. Jadi masih ada perjalanan lagi setelahnya yang perlu ditempuh. Sedangkan kalau orang naik gunung, kalau dia udah sampai di puncak, dan ini kita nggak ngomongin perjalanan dia turun gunungnya ya. Jadi kalau orang udah sampai di puncak, tujuannya sudah tercapai karena dia nggak perlu melakukan perjalanan tambahan lagi untuk sampai puncak yang lebih tinggi karena dia sudah di titik tertingginya. Itu prinsipnya uttermost, atau dia sudah menaungi semua daerah sehingga yang lain itu udah di bawahnya dia gitu. Kayak orang di puncak gunung kan, kalau dia udah yang paling tinggi, semua tanah yang ada di sekelilingnya udah di bawahnya dia kayak gitu. Dan kata DN satu lagi kita mau ambil dari 1 Timotius 1 ayat 5. Kenapa? Karena ini ayat yang sesuai dengan Roma 10 ayat 4 polanya. Kalau Roma 10 ayat 4 dibilang the end of the law, ayat ini bilang the end of the commandment. Dan di sini the end of the commandment is charity atau love. Artinya the end of the law itu love. Dan kalau the end of the law di Roma 10 ayat 4 itu adalah Kristus, kita gabung pengertiannya, artinya Christ is the uttermost love, atau Kristus adalah love yang mencakup sampai ke ujung manapun kena. Itu dia. Nah, jadi dari prinsip naik gunung yang tadi, kita ambil prinsipnya bahwa kalau naik gunung itu
naik sampai puncaknya. Kalau belum sampai puncak, belum sampai titik tertingginya, artinya dia masih setengah-setengah. Nah, di mana contoh ayat yang prinsipnya itu naik gunung yang setengah-setengah? Itu ada di Matius 5 ayat 20. Kenapa? Karena righteousness-nya orang Farisi di situ nggak berada di puncak gunung. Karena kalau righteousness-nya orang Farisi di puncak gunung, artinya orang Farisi itu yang adalah the end of the law for righteousness dong. Tapi kenyataannya orang Farisi nggak begitu. Makanya karena hanya Kristus yang the end of the law, hanya Kristuslah yang bisa mencapai puncak gunung itu. Dan dari mana kita bisa tahu bahwa orang Farisi bukan the end of the law? Atau bukan love? Bukan charity? Karena buktinya mereka mau bunuh Tuhan Yesus. Itulah buktinya mereka nggak love. Dan Kristus itu love. Apa buktinya? Buktinya Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Dan uttermost love-nya Christ itu juga tersedia untuk orang Farisi. Jadi orang Farisi masuk cakupan love-nya. Tapi masalahnya orang Farisinya itu yang tidak mau terima. Dan mereka cuma terima setengah-setengah. Itu dia. Nah, sekarang kita kembali lagi. Lihat the end of the commandment yang di 1 Timotius 1 ayat 5 yang dibilang adalah charity. Charity itu kodenya G26. Nah, dan kita mau cari definisinya G26 ini, pengertiannya. Dan karena ini ayat bicara tentang the end of the law atau the end of the commandment, kita mau cari G26 yang berhubungan dengan law. Nah, jadi keywords yang kita mau ambil dari ayat ini adalah charity atau love dan commandments, karena itu hukumnya kan. Dan kita dapati ayatnya itu ada di 2 John 1 ayat 6. Di situ ada love, di situ ada commandment juga. Dan dikatakan di situ love adalah kalau kita menurut hukum-hukumnya. Artinya kata lain the end of the law atau love adalah menurut hukum. Dan karena di sini dibilang commandments, artinya nggak cuma hukum, tapi hukum-hukum. Artinya ini termasuk statutes and judgments juga. Artinya kata the end itu menuntut penurutan yang sempurna, semua hukumnya sesuai dengan maksimal tuntutan hukum. Artinya, righteousness itu hanyalah righteousness kalau memenuhi maksimal daripada tuntutan hukum. Nah, dan sekarang kita lihat apa yang tercatat di catatan hutang kita. Kematian kekal. Dan untuk membayar kematian kekal, tidak ada orang yang bisa mengalami kematian kekal untuk membayar kematian kekal orang lain, ya kan? Artinya yang bisa bayar itu cuman yang ada di puncak gunung, dan cuman Tuhan Yesus yang ada di situ. Artinya hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memenuhi maksimal hukum yang tuntut kita untuk mati. Nah, artinya kematian Tuhan Yesus itu maksimal. Dan kalau kita lihat bukan cuman kematiannya aja, tapi penurutannya juga. Jadi kematian Tuhan Yesus itu maksimal, penurutan Tuhan Yesus itu juga maksimal. Sama-sama maksimal memenuhi tuntutan hukum. Nah, dan kalau kita lihat di ayatnya dikatakan for righteousness kan? Artinya untuk righteousness. Berarti di sini ada orang yang membutuhkan righteousness. Dan orang yang membutuhkan righteousness itu adalah setiap orang yang percaya, barang siapa yang percaya. Artinya orang-orang yang percaya ini, mereka butuhkan righteousness, tapi mereka nggak pernah bisa mencapai righteousness itu. Atau mereka nggak pernah bisa mencapai puncak gunung. Makanya berarti dia bisa terimanya hanya dari yang udah ada di puncak gunung. Artinya, kata lain mereka, orang-orang yang nggak bisa sampai puncak ini berarti come short of puncak gunung kan? Atau come short of glory. Roma 3 ayat 23.
sehingga mereka butuhkan righteousness dari yang udah ada di puncak gunung. Dan kita, orang berdosa ini, yang come short, walaupun kita udah berdosa, tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa kita gak perlu berdosa lagi. Dan kalau orang itu percaya bahwa mereka gak perlu berdosa. Nah, coba sekarang kita lihat di Roma 13 ayat 10. Dikatakan di situ, love is the fulfilling of the law. Artinya, the end of the law adalah memenuhi semua tuntutan hukum. Artinya, righteousness itu hanya ada hasil memenuhi semua tuntutan hukum. Itulah yang dibilang di Roma 13 ayat 10. Nah, dan Bapa, kita tahu ada ayatnya bilang, Bapa kirimkan anaknya karena dia love kan? Karena apa gunanya Bapa kirim anak kalau nggak love? Jadi berdasarkan love lah anak itu dikirim. Dan love ini murni. Dan untuk hukum dipenuhi, orang itu perlu love atau perlu the end of the law. Karena kata lain the end of the law kan itu charity atau love. Nah, artinya apalagi nih yang kita perlu mengerti dari kata the end. The end itu fulfilling atau fulfillment of the law. Karena itu kata lainnya love. Artinya kalau kita ada love, kita akan memenuhi semua tuntutan hukum. John 14 ayat 15. Karena gak ada orang yang tidak love, lalu dia bisa memenuhi tuntutan hukum. Sekarang kita ke Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus katakan di situ dia datang bukan untuk meniadakan tuntutan hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan hukum. Artinya, Tuhan Yesus datang untuk memenuhi tuntutan hukum di mana seharusnya kamu yang penuhi manusia. Tapi manusia gak bisa. Kenapa? Karena cara untuk memenuhi tuntutan hukum yang sampai maksimal tadi adalah dengan menurut dan mati. Itu dia. Dan manusia gak bisa bikin itu. Makanya, kalau hukum dipakukan, gak ada gunanya Tuhan Yesus datang ke bumi. Sekarang kita buka di Roma 8 ayat 3. Di situ dikatakan, karena saya tidak bisa memenuhi tuntutan hukum, Bapa kirim anaknya untuk memenuhi tuntutan hukum yang saya tidak bisa memenuhi. Dan Tuhan nggak katakan tidak untuk datang. Karena kalau Tuhan Yesus nggak mau datang atau tidak datang, artinya kita manusia yang harus mati. Karena kita juga sih sebenarnya yang perlu mati. Tapi kita gak bisa memenuhi tuntutan hukum dengan kita mati. Karena kematian kita pun gak pernah bisa memenuhi tuntutan hukum. Karena kalau orang yang bisa memenuhi tuntutan hukum, itu hanyalah orang yang bisa bangkit. Sedangkan kalau kita yang mati, kematian kita itu gak akan pernah ada ujungnya. Karena gak bisa memenuhinya. Makanya untuk memenuhi itu sama dengan untuk melunasi pembayarannya. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memenuhinya. Dan saat Tuhan Yesus penuhinya, dia bilang, dia udah selesai memenuhi tuntutan hukum, dan dia bisa keluar dari sini. I am done, I am out of here. Makanya, oleh sebab itu, upah dosa adalah kematian kekal, yang bukan sementara, atau gak bakal ada lunasnya, gak bakal ada ujungnya. Jadi, dengan Tuhan Yesus mati itu, Tuhan Yesus sedang bayar, di mana kematian itu sebenarnya gak pernah lunas. Tapi Tuhan Yesus bisa bangkit, itulah buktinya dia udah bayar. Kematian kekalnya itu sudah terbayar lunas. Dan hanya kehidupan Tuhan Yesus saja yang bisa membayar kematian kekal. Jadi, hanya 2 oknum yang kekal. Dan dari 2 oknum itu cuma bisa 1 yang bayar. Karena yang satunya gak bisa jadi manusia. Artinya di semesta alam ini hanya ada 1 oknum yang bisa bayar. Dan itu adalah anak Bapa. Tapi banyak orang bilang
dia bukan anak Bapa. Padahal kalau mereka terima pembayarannya, pembayaran itu hanya bisa dilakukan oleh anak Bapa. Jadi orang yang selamat itu hanya bisa selamat karena ada Tuhan Yesus, anak Bapa yang mati untuk mereka. Makanya Tuhan Yesus gak takut ciptakan kita dan ada hak memilih manusia untuk berdosa, karena Tuhan Yesus bisa bayar itu. Dia bisa ciptakan, dia bisa bayar. Jadi ada pertanyaan, apakah the end of the law hanya untuk keselamatan? Nah, sekarang kita lihat dari prinsip orang naik gunung yang tadi. Kenyataannya di Yesaya 14 ayat itu bilang bahwa Bapa dan Anak duduk di Mount of Congregation. Artinya mereka ada di puncak gunung. Mereka selalu duduk di the end of the law, puncak gunung. Nah, apakah karakter Bapa dan Anak setelah rencana keselamatan itu jadi come short of glory? Enggak. Artinya, the end daripada rencana keselamatan itu hanya seperti kereta api. Walaupun dia udah sampai stasiun, tapi perjalanannya masih ada gitu. Jadi itu belum semuanya.